Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi keperilakuan akan mempresentasikan tentang metode riset akuntansi keperilakuan. Saya Muhammad Andianto dan bersama teman saya Safira Margareta. Pengertian riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak bisa mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah riset dalam akuntansi keperilakuan. Istilah riset sendiri merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta maupun prinsip. Jika berbagai pernyataan tersebut dirangkum ke dalam istilah riset akuntansi keperilakuan, maka riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap suatu atau lebih kejadian. Manfaat dan pentingnya riset. Dalam riset akuntansi keperilakuan terdapat beberapa pernyataan tentang manfaat dan pentingnya riset di bidang ini. 1. Memberikan gambaran terkait state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. 2. Membantu mengidentifikasikan kesenjangan gap riset. 3. Untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal maupun perpajakan. Memahami replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Riset ulang dimaksudkan untuk menetapkan validitas atau memunculkan pertanyaan tentang kesimpulan riset terdahulu. Terdapat beberapa alasan logis mengapa harus melakukan replikasi. Menguji temuan umum riset, menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda, menguji kecenderungan atau perubahan waktu, menguji temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda.
Mengenali masalah. Riset umumnya mencakup dua tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah dalam riset meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Penentuan masalah merupakan tahap riset yang paling sulit dan krusial, karena masalah riset memengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Dengan mengingat kesulitan itu, dapat diajukan suatu prinsip mendasar, yaitu jika ingin memecahkan suatu masalah, kita harus mengetahui hal yang menjadi masalahnya. Untuk memastikan baik tidaknya masalah yang dipilih dan diajukan untuk diteliti, peneliti sebaiknya menguji masalah terlebih dahulu dengan mengajukan pertanyaan penjajakan. Jenis masalah. Berikut beberapa jenis masalah dalam riset akuntansi keperilakuan yang selanjutnya membutuhkan penyelesaian. Pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai sub bidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyelesaian. Kedua, area-area tertentu dalam sub bidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Menyatakan dasar permasalahan. Dasar permasalahan dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan keperilakuan dengan memperinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Setelah peneliti benar-benar memahami cara membuat pertanyaan riset melalui proses, tugas berikutnya adalah memahami cara merumuskan pertanyaan riset. Setiap pertanyaan merupakan alternatif tindakan. Akuntansi keperilakuan mungkin memecahkan masalah manajemen, anggaran, motivasi, audit, keuangan, dan sebagainya. Sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah dalam riset akuntansi keperilakuan dapat ditelusuri dari berbagai aspek. Secara umum, sumber penemuan masalah pada bidang ini dikelompokkan ke dalam dua faktor. Faktor pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi peneliti atau disebut pendekatan empiris atau empirical approach. Yang kedua atau faktor kedua didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset. Pendekatan ini disebut pendekatan teoretis atau theoretical approach. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu, sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan riset. Yang keempat, periset menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga masalah riset tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Memahami teori ada dua, yaitu secara konsep dan konstruk. Yang pertama, konsep. Jika seseorang memahami komunikasi informasi tentang objek dan peristiwa, diperlukan landasan umum untuk melakukannya. Landasan tersebut adalah konsep dan konstruksi. Istilah konsep dan konstruk mempunyai kemiripan arti. Suatu konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Yang kedua, konstruk. Suatu konstruk adalah konsep, tetapi dengan pengertian tambahan. Konstruk diciptakan untuk digunakan dengan kesenjangan dan kesadaran penuh untuk maksud ilmiah yang lebih khusus. Konstruk dalam riset tidak hanya diartikan lebih abstrak, tetapi juga menyangkut persepsi orang. Variabel riset. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen disebut juga variabel bebas yang merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Oleh karena itu, variabel dependen atau variabel terikat dapat dikatakan sebagai jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Di sisi lain, variabel independen merupakan anteseden sedangkan variabel dependen adalah konsekuensi. Yang kedua, variabel intervensi. Variabel intervensi merupakan suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi memengaruhi variabel dependen. Variabel intervensi didefinisikan sebagai faktor yang secara teoritis memengaruhi fenomena yang diobservasi, tetapi tidak bisa dilihat, diukur, atau dimanipulasi.
Yang ketiga, variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel independen kedua yang dipercaya mempunyai kontribusi yang signifikan atau mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Materi yang disampaikan bersumber dari modul akuntansi keperilakuan jurusan akuntansi FEB Unimal tahun 2016 oleh Muhammad Yusra, SE MSI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.